Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama di pelajaran tafsir. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian semuanya ya dalam keadaan terus ya semangat untuk belajar ya kami yang mulai ini. Sekarang sudah di pertengahan yang kedua di semester yang kedua ini. Nah, jadi diharapkan untuk lebih tambah semangat karena sebentar lagi juga kita akan mengadakan ujian akhir semester yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir pada pelajaran yang ke-6. Bisa dilihat bukunya. Pelajaran yang ke-6 itu tafsir surah Al-Furqan ayat 58 sampai dengan 62. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini tentang bahasan tentang masih ayat-ayat kauniyah Allah. Nah, kita baca ayatnya, ayat yang ke-58. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal rahman alladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, ya, yang kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia Allah Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah, ya, yang Maha kekal, nah, dan untuk perintah untuk bertasbih, memuji. Nah, karena Allah mengetahui segala dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya. Ayat yang ke-59, Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Nah, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia ya beristiwa di arsy-Nya. Dialah yang Maha Pemurah, maka ya tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yakni Muhammad SAW. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan ya yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ya. Kemudian Allah beristiwa di arsy-Nya. Nah, di sini Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dengan 6 hari. Ini bukannya Allah tidak sanggup menciptakan dalam sekejap. Allah sanggup, ya. Nah, kenapa di sini dikatakan 6 hari? Ya, menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu butuh proses saja. Nah, segala sesuatu membutuhkan proses. Itu pelajaran bagi kita. Nah, kemudian Allah itu beristiwa di arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling agung. Nah, dan yang mengetahui tentang Allah, yang jauh mengetahui tentang Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-60. Allah Ta'ala berfirman, Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa ma rahmanu an asjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Nah, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu ya sekalian kepada yang Maha Pemurah, maka mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang Tuhan yang kamu perintahkan kami sujud kepadanya? Ya, dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ya, di sini merupakan dialog antara Muhammad SAW dengan kaumnya. Disuruh untuk sujud kepada Allah, mereka tidak mau. Nah, justru perintah sujud itu menambah mereka jauh dari
keimanan. Nah, di sini ada ayat sajadah yang kita diperintahkan untuk sujud ketika mendengarnya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-61, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. 62. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Nah, dan Maha Suci Allah ya, yang menciptakan, yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Nah, ini tanda-tanda kuasaan Allah ya, menciptakan langit ya dengan gugusan-gugusan bintang. Ya, gugusan bintang di sini ya yang ada 12. Nah, ada Aries dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian juga gugusan bintang tersebut merupakan garis edar dari 7 planet yang beredar yang sudah kita kenal. Ada Mars ya sampai dengan apa? Pokoknya ada planet-planet itu ya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah menciptakan matahari. Ya, matahari di sini dikatakan sebagai uh, waja'alal siroja ya. Fiha siroja. Siroja di sini artinya bercahaya. Apa yang memancarkan cahayanya sendiri. Kemudian kalau bulan dikatakan muniro. Nah, artinya dia yang mendapatkan cahaya dari matahari itu. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah tanda-tanda kuasaan Allah yang bisa kita lihat. Nah, dan besarnya ke, kekuasaannya yang ada di alam semesta ini. Nah, dan ayat yang ke-62 tadi sudah dibaca, dan dialah yang menjadikan malam dan siang ya, silih berganti ya bagi orang yang mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Nah, malam dan siang ya silih berganti adalah bentuk dari tanda-tanda kuasa Allah agar ya kita bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya dan kita agar menjadi orang yang bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita ke faedah dari ayat, wajibnya bertawakal kepada Allah. Nah, kemudian Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu dari amalan hamba, ya baik itu amalan yang dilakukan oleh hati maupun amalan yang dilakukan ya dengan amal perbuatan, anggota badan. Kemudian lari dan berpaling dari mendengar Al-Quran merupakan sifat orang-orang munafik ya. Kemudian keagungan Allah dan dalam menciptakan langit, ya bintang, matahari dan bulan dan silih bergantinya siang dan malam. Ini semua adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Ta'ala yang merupakan ya salah satu dari ayat-ayat kauniyahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan perilaku keseharian untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengetahui bahwasanya semua amalan akan dihisab. Tidak ada sekecil pun dari suatu amal seorang hamba pasti akan ada balasannya. Nah, sehingga kita tidak boleh untuk meremehkan amal walaupun itu amal yang dikatakan itu mungkin sepele. Nah, maka tidak boleh meremehkannya karena setiap amal sekecil apapun itu nanti akan ada balasannya. Nah, barakallahu fikum. Boleh jadi dari amalan kecil tersebut kita ikhlas, maka nah akan mendapatkan balasan yang besar ya dari amalan yang remeh tersebut. Maka kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun sebuah amal. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini saja di pelajaran yang ke-6 ya tentang surah Al-Furqan ayat 58 sampai dengan 62, intinya tentang ayat-ayat kauniyah Allah ya yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Al-Arsh, kemudian bergantinya siang dan malam. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mengambil faedah dari ayat-ayat ini.
Baik, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.